Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Jangan kaget jika malam ini kamu merasa ada yang mengawasi, padahal kamu sendirian. Kota ini tidak hanya dihuni oleh orang hidup, tapi dipenuhi sisa perasaan, sisa amarah, dan sisa jiwa yang tak pernah selesai. Setiap hari kamu berjalan, bekerja, tidur, tanpa sadar kamu sedang berada di tengah perang yang tak terlihat. Dan yang lebih mengerikan, musuhnya tidak selalu ada di luar, bisa jadi sudah masuk ke dalam dirimu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Bisikan sing ora terdengar. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus, sing lagi lungguh meneng, sing lagi nyetir, utawa sing ora iso turu bengi iki. Aku arep takon siji pitakon sederhana. Apa kowe tau ngrasa capek tanpa sebab sing jelas? Ora kerja berat, ora mikir terlalu dalam, tapi badanmu seperti disedot, kosong, lelah, tanpa alasan. Hehe, kuwe ora dhewean. Aku iki Sabdo Palon, penjaga keseimbangan tanah Jawa. Wis suwe ndelok, ana sing ora beres. Dudu soal ekonomi, dudu soal politik, dudu soal teknologi, tapi perang. Perang sing ora katon, perang sing ora ana libreta, perang sing ora nganggo senjata, perang energi halus antar kota-kota besar. Jaman saiki, kota gede kaya Jakarta, Surabaya, Bandung, kelihatan rame, modern, gemerlap cahaya. Tapi yen kuwi iso ndelok nganggo mata batin, sing katon dudu lampu, tapi kabut energi, peteng, abot, lan saling tabrakan. Iki dudu dongeng, iki dudu horor murahan, iki ilmu lawas sing wis ditulis leluhurmu lan saiki dadi kenyataan. Ana pitutur lawas sing jarang dipahami. Jagat gede lan jagat cilik iku sambung sinambung. Artine, alam besar dan alam kecil itu saling terhubung. Maknane, apa sing terjadi di luar pasti mempengaruhi yang di dalam. Kota dudu cuma bangunan. Kota iku makhluk. Kota duwe napas, frekuensi, lan energi kolektif. Lan nalika energi-energi iki tabrakan, sing kena dampak pertama ya menungso sing hidup di dalamnya. Saiki aku takon maneh Cah Ayu, Cah Bagus, ngenapa di kota besar wong gampang emosi, wong gampang depresi, wong gampang iri? Energi itu nyoto. Cah Ayu, Cah Bagus, leluhur Jawa ora bodoh. Mereka ora punya laboratorium canggih, tapi mereka punya sesuatu sing lebih dalam, rasa lan kesadaran. Dalam banyak serat kuno, termasuk ajaran sing tersirat dalam tradisi seperti serat-serat Jawa, dijelaske bahwa manusia hidup dalam 3 lapisan: raga, sukma, lan rasa energi halus. Lan sing paling berbahaya bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Ana pitutur, sing ora katon luwih kuat tinimbang sing katon. Artine,
yang tidak terlihat lebih kuat daripada yang terlihat. Maknane, energi halus mengendalikan realitas fisik. Saiki kita masuk ke penjelasan ilmiah sederhana. Ilmu modern menyebut otak manusia memancarkan gelombang listrik. Jantung manusia memancarkan medan elektromagnetik. Emosi bisa menular lewat mirror neurons. Artinya apa? Perasaan itu bisa menyebar. Nah, bayangke satu kota isine jutaan manusia dengan stres, ambisi, ketakutan, nafsu kekuasaan. Kabeh energi iki kumpul, campur lan bentrok. Iki sing disebut leluhur sebagai riyungih rasa ing jagat gumelar. Artine kekacauan rasa di dunia yang terbuka. Maknane ketika terlalu banyak energi bercampur, maka muncul kekacauan batin massal. Kota gede dudu cuman padet penduduk, tapi padet energi. Lan energi itu tidak pernah diam. Dia bergerak, bertabrakan, saling menguatkan, atau saling menghancurkan. Contoh sederhana. Kenapa kamu bisa masuk ke suatu tempat lan langsung merasa tidak nyaman padahal tidak ada apa-apa? Itu bukan perasaan kosong. Itu resonansi energi. Tubuhmu menangkap frekuensi lingkungan. Lang yen frekuensi itu kacau, tubuhmu ikut kacau. Kisah nyoto, kota sing hidup. Saiki aku cerita kisah nyoto sing sering terjadi tapi jarang disadari. Ada seorang lelaki, sebutin wae jenenge Argo. Dia pindah dari desa ke kota besar. Awalnya biasa saja, kerja, makan, tidur. Tapi setelah 6 bulan, dia mulai berubah. Gampang marah, susah tidur, selalu gelisah tanpa sebab, merasa dikejar sesuatu, tapi tidak tahu apa. Dia pikir itu stres kerja. Dia ke dokter, dibilang normal. Dia ke psikolog, dibilang kecemasan ringan. Tapi tidak sembuh. Sampai suatu malam, dia pulang kerja, lewat jalan yang sama tiap hari. Tapi malam itu dia berhenti. Karena dia merasa jalan itu berbeda. Sunyi, padahal kota besar. Lampu nyala, tapi terasa gelap. Dan tiba-tiba badannya lemas, seperti ada yang menekan. Besoknya dia cerita ke orang tua di desa. Dan orang tuanya cuma bilang, "Kue kecantol energi kuto." Artine, kamu tersangkut energi kota. Maknane, jiwa kamu tidak selaras dengan medan energi tempat itu. Dalam ilmu Jawa, setiap tempat punya penunggu energi, dudu hantu, api sistem energi, sisa emosi kolektif manusia, jejak kejadian masa lalu. Kota besar sudah mengalami konflik, ambisi, pengkhianatan, keserakahan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Energi itu tidak hilang, dia menumpuk. Dalam naskah-naskah lama, seperti kisah dalam tradisi Jawa kuno, sering disiratkan bahwa tanah menyimpan memori. Lemah iku ngeling, banyu iku nyimpen. Artine, tanah mengingat, air menyimpan. Maknane, setiap kejadian meninggalkan jejak energi. Secara ilmiah, sekarang sudah ada konsep environmental psychology, kolektif trauma,
energi medan sosial. Artinya apa? Lingkungan mempengaruhi pikiran manusia. Jadi, apa yang dialami Argo bukan hal gaib semata, tapi perpaduan antara tekanan kota, medan energi kolektif, dan ketidakseimbangan batin. Cahayu, Cah Bagus. Perang energi ini tidak selalu terasa seperti perang. Kadang terasa seperti lelah tanpa sebab, hidup tanpa arah, pikiran yang tiba-tiba gelap, emosi yang meledak tanpa alasan. Itu bukan kamu sepenuhnya. Bisa jadi kamu sedang berada di tengah medan perang yang kamu tidak sadari. Ana pitutur Jawa Tuwa. Wong kang ora waspada bakal keseret arus tanpa ngerti arah. Artine, orang yang tidak waspada akan terseret arus tanpa tahu arah. Maknane, jika tidak sadar, kamu akan dikendalikan energi luar. Iki baru awal Cahayu Cah Bagus. Nek batch selanjutnya, aku bakal buka luwih dalem. Kenapa kota-kota besar bisa berperang? Sopo sing ngendalikan arus energi iku? Lan piye menungso bisa dadi alat tanpa sadar? Yen kowe siap, kita lanjut. Kota sebagai medan perang tak terlihat. Cahayu, Cah Bagus. Saiki kita mlebu luwih jero. Ora kabeh wong siap nrimo iki. Tapi yen kowe wis tekan titik iki, berarti jiwamu wis mulai eling. Kowe kudu ngerti siji hal penting. Kota itu bukan sekedar tempat. Kota adalah medan. Medan apa? Medan energi kolektif manusia. Dalam ajaran Jawa kuno, tersirat dalam banyak kisah dari tradisi seperti babat tanah Jawa dan berbagai suluk, disebutkan bahwa setiap wilayah punya daya linuwih, kekuatan batin yang terbentuk dari sejarah, peristiwa besar, doa dan kutukan, laku spiritual manusia di dalamnya. Ono pitutur lawas, saben papan nduweni roh lang suasana. Artine, setiap tempat memiliki jiwa dan suasana. Maknane, energi suatu tempat membentuk karakter kehidupan di dalamnya. Sekarang bayangkan, kota A penuh ambisi, kompetisi, perebutan kekuasaan. Kota B penuh tekanan ekonomi, ketakutan, dan perjuangan hidup. Kota C penuh hiburan, nafsu, pelarian, dan kesenangan sesaat. Semua kota ini memancarkan frekuensi yang berbeda. Dan seperti gelombang radio, frekuensi itu tidak diam. Dia bertabrakan, berinteraksi, kadang saling memperkuat, kadang saling menghancurkan. Iki sing jarang disadari. Antar kota juga saling mempengaruhi. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya budaya, tapi energi. Dalam konsep Jawa, ini disebut tibaning rasa saka papan liya. Artine, datangnya rasa dari tempat lain. Maknane, energi dari wilayah lain bisa mempengaruhi batin seseorang. Secara ilmiah, kita bisa pahami lewat konsep sederhana. Manusia sama dengan pemancar dan penerima energi. Kota sama dengan kumpulan pemancar besar. Interaksi sama dengan pertukaran gelombang energi. Jadi, kota besar adalah pemancar energi raksasa. Dan ketika banyak kota memancarkan energi kuat sekaligus, terjadi apa? Tumpang tindih frekuensi. Dan itulah perang energi halus.
Siapa sing menggerakkan energi ini? Cahayu, Cah Bagus. Saiki pitakon paling penting. Opo ini terjadi sendiri atau ada yang menggerakkan? Jawabannya, dua-duane. Pertama, energi ini muncul secara alami karena pikiran manusia, emosi manusia, pola hidup manusia. Semua itu menciptakan getaran. Tapi, ana lapisan kedua, sing luwih halus, luwih dalem. Dalam banyak ajaran Jawa, termasuk yang tersirat dalam kisah-kisah spiritual seperti dalam Serat Darmo Gandul dan Suluk-Suluk Tuwa, disebutkan bahwa ada entitas, bukan makhluk menyeramkan seperti di film, tapi kesadaran energi. Disebut sing lakoni tanpa wujud. Artinya, yang bergerak tanpa bentuk. Maknanya, ada kekuatan terlihat yang ikut mengalir dalam dinamika dunia. Apa maksudnya? Begini, setiap emosi manusia yang kuat, amarah, ketakutan, nafsu, keserakahan, itu menghasilkan energi. Dan energi itu bisa dikumpulkan. Dalam bahasa modern, kita bisa menyebutnya pola kolektif, sistem sosial, medan kesadaran. Dan tanpa disadari, manusia sendiri menjadi generator energi tersebut. Contoh nyata, kenapa berita negatif lebih cepat viral? Kenapa konflik lebih menarik perhatian? Kenapa kemarahan lebih cepat menyebar daripada ketenangan? Karena energi rendah atau emosi negatif lebih berat dan lebih mudah menular. Ana pitutur Jawa kuno, rasa ala luwih cepet nyebar tinimbang rasa becik. Artine, perasaan buruk lebih cepat menyebar daripada kebaikan. Maknane, energi negatif lebih mudah menguasai manusia yang tidak sadar. Sekarang, bayangkan, jutaan manusia di kota besar, setiap hari marah di jalan, stres di pekerjaan, iri di media sosial, takut akan masa depan. Semua itu menghasilkan gelombang energi yang sama. Dan gelombang yang sama akan saling memperkuat. Akhirnya terbentuk apa? Arus besar energi. Dan arus ini bisa mengendalikan perilaku manusia tanpa disadari. Itulah kenapa kadang kamu ikut marah padahal tidak ada alasan. Ikut gelisah padahal hidupmu baik-baik saja. Ikut merasa kosong padahal tidak kehilangan apa-apa. Itu bukan sekedar pikiranmu. Itu kamu sedang terseret arus energi kolektif. Ritual Jawa, perisai di tengah perang. Cahayu, Cah Bagus, leluhur Jawa ora ninggal kita tanpa bekal. Mereka sudah tahu bahwa dunia ini bukan cuma fisik. Maka mereka menciptakan laku dan ritual. Tapi pahami ini, ritual Jawa yang asli bukan klenik tanpa arah, bukan sekedar dupa dan mantra. Ritual adalah cara mengatur energi diri. Salah satu pitutur sederhana, resik awakmu, resik atimu, resik pikiranmu. Artine, bersihkan tubuhmu, hatimu, dan pikiranmu. Maknane, keseimbangan energi dimulai dari dalam diri. Contoh ritual sederhana yang sering diremehkan. 1. Mandi malam, kungkum ringan atau mandi hening. Bukan sekedar membersihkan tubuh. Air, dalam ilmu Jawa, banyu iku pangruwat. Artine, air adalah pembersih energi. Maknane,
air bisa menetralisir getaran negatif. Secara ilmiah, air membantu menurunkan stres, menstabilkan sistem saraf, mengembalikan keseimbangan tubuh. Dalam Jawa disebut meneng iku nguripake rasa. Artine diam menghidupkan rasa. Maknane dalam keheningan kamu kembali terhubung dengan dirimu. 3. Ngurangi paparan energi negatif. Iki penting banget. Kurangi konsumsi berita negatif. Kurangi konflik. Kurangi lingkungan toksik. Karena energi itu menular. Ono pitutur keras. Sopo cedak geni mesti kobong. Artine siapa dekat api pasti terbakar. Maknane lingkungan buruk pasti mempengaruhi dirimu. 4. Niat dan kesadaran. Ini yang paling kuat. Dalam banyak ajaran Jawa, niat iku dalan, rasa iku kendaraan. Artine niat adalah jalan, rasa adalah kendaraan. Jadi, kamu bisa hidup di kota besar, di tengah perang energi, tapi tetap tenang, sadar, tidak ikut hanyut. Cahayu, Cah Bagus, perang ini tidak bisa dihentikan dari luar, tapi bisa dikendalikan dari dalam. Di batch selanjutnya, aku bakal buka luwih dalem maneh. Titik-titik kota yang jadi pusat energi gelap, kenapa beberapa tempat terasa angker padahal modern, dan tanda-tanda kalau jiwamu sudah terlalu lama terpapar medan energi kota. Siapno atimu, amarga iki bakal luwih dalem, luwih terang, sekaligus lebih nggeterke. Titik-titik energi, kota sing menyimpan beban. Cah Ayu, Cah Bagus, saiki aku bakal buka salah satu rahasia sing jarang diucap terang-terangan. Kota besar ora rata energine. Ana titik-titik tertentu sing dadi simpul energi. Dalam khazanah Jawa kuno, seperti tersirat dalam kisah-kisah Toto Ruang dan peradaban lama, dikenal konsep pancer lan papat kiblat. Artine pusat dan 4 penjuru arah. Maknane, setiap wilayah punya titik pusat energi yang mengatur keseimbangan sekitarnya. Zaman dulu, para leluhur tidak membangun kota sembarangan. Mereka memperhatikan arah angin, aliran air, struktur tanah, dan rasa tempat itu. Makane, keraton, alun-alun, pasar, tempat ibadah, semua disusun dalam satu garis energi. Tujuannya apa? Agar energi tetap seimbang. Tapi sekarang, kota dibangun bukan dengan rasa, tapi dengan ambisi, kecepatan, kepentingan ekonomi, dan ngentet alias korupsi. Akibatnya, titik-titik energi jadi kacau. Contohnya, tempat-tempat seperti persimpangan besar, gedung tinggi dengan sejarah konflik, kawasan padat dengan tekanan ekonomi tinggi, lokasi bekas tragedi. Semua itu menjadi penumpuk energi. Ana pitutur lawas, papan kang kebak rasa bakal narik rasa sing podo. Artine, tempat yang penuh energi akan menarik energi sejenis. Maknane, energi negatif akan terus menarik energi negatif lainnya. Secara ilmiah, kita bisa pahami lewat konsep emotional imprinting, collective memory, dan behavioral clustering. Artine, tempat yang sering terjadi konflik akan cenderung memicu konflik lagi. Bukan karena angker semata, tapi karena pola energi yang terus berulang.
Cah Ayu, Cah Bagus, pernah nggak kamu masuk ke suatu tempat modern, mall, kantor, apartemen, tapi rasane berat, sesek, gelisah, seperti tidak nyaman tanpa sebab? Itu bisa jadi kamu sedang berdiri di atas titik energi yang tidak seimbang. Tempat modern, energi kuno. Cahayu, Cah Bagus, saiki kita bahas hal sing sering bikin merinding. Kenapa tempat sing kelihatane modern bisa terasa tua, berat, bahkan menyeramkan? Jawabannya sederhana, karena tanah tidak pernah lupa. Dalam ajaran Jawa, tanah disebut ibu sing nyimpen kabeh cerita. Artine, ibu yang menyimpan semua cerita. Maknane, tanah menyimpan jejak semua kejadian yang pernah terjadi. Sebelum jadi mall, hotel, perkantoran, bisa jadi tempat itu dulu adalah medan perang, tempat pembantaian, lokasi konflik besar, atau tanah yang dilupakan secara spiritual. Energi itu tidak hilang, dia hanya tertimbun. Dan ketika dibangun sesuatu di atasnya, energi lama itu ikut naik kembali. Ono kutipan suluk, sing kependem ora ilang, mung nunggu wayahe metu. Artine, yang terpendam tidak hilang, hanya menunggu waktu muncul. Maknane, energi masa lalu akan muncul kembali jika kondisi mendukung. Secara ilmiah, sekarang ada konsep trauma lingkungan, resonansi emosional kolektif, psikogeografi. Artine, lingkungan bisa nyimpen lan micu emosi manusia. Contohnya nyoto, kenapa ono gedung sing sering ganti pemilik, usaha di dalamnya sering gagal, banyak konflik antar pekerja? Itu bukan sekedar bisnis. Bisa jadi energi tempat itu tidak stabil. Cahayu, Cah Bagus, iki penting banget. Tidak semua angker iku karena makhluk. Kadang karena sisa emosi manusia sendiri. Dan ini lebih berbahaya. Karena tidak terlihat, tidak disadari, tapi terus mempengaruhi. Ono pitutur, sing katon durung mesti bener, sing ora katon durung mesti salah. Artine, yang terlihat belum tentu benar, yang tak terlihat belum tentu salah. Maknane, jangan meremehkan hal yang tidak kasat mata. Tanda jiwamu wis terlalu lama terpapar medan energi kota. Cahayu, Cah Bagus, saiki aku bakal jujur. Ora kabeh wong kuat hidup di kota besar. Bukan karena fisik, tapi karena daya tahan energi batin. Iki tanda-tanda yen jiwamu wis terlalu lama terpapar medan energi kota. 1. Lelah tanpa sebab. Kue turu cukup, makan cukup, tapi tetap capek. Iki bukan sekedar fisik, tapi energi kamu terus ditarik. 2. Emosi tidak stabil. Gampang marah, gampang sedih, tanpa alasan jelas. Iki tanda kamu tidak lagi mengendalikan dirimu sepenuhnya. 3. Kehilangan arah hidup.
Kue mulai ngerasa hidup kosong, tidak punya tujuan, hanya menjalani rutinitas. Iki bukan males, tapi jiwamu tertutup oleh kabut energi luar. 4. Sensitif terhadap tempat. Kue masuk tempat tertentu, langsung gelisah, tidak nyaman, ingin cepat pergi. Iki justru tanda bagus. Artine, rasa batinmu masih hidup. 5. Sirin mimpi aneh atau berat. Mimpi dikejar, jatuh, tersesat, itu bukan sekedar bunga tidur. Dalam Jawa, turu iku lawang rasa. Artine, tidur adalah pintu rasa. Maknane, saat tidur, jiwa lebih terbuka terhadap energi. Cahayu, Cah Bagus, ana pitutur penting. Yen atimu ora kuat, kue bakal jadi papan mampire rasa liya. Artine, jika hatimu tidak kuat, kamu akan jadi tempat singgah energi lain. Maknane, jiwa yang lemah mudah dipengaruhi energi luar. Tapi, ojo wedi, jangan takut. Iki bukan kutukan, iki tanda kamu mulai sadar. Kesadaran adalah langkah pertama. Cahayu, Cah Bagus, perang energi iki ora bakal berhenti. Tapi kamu bisa belajar tidak ikut terseret. Di batch selanjutnya, aku bakal buka rahasia sing lebih dalam. Cara leluhur Jawa menutup energi diri dari serangan luar. Laku batin tingkat lanjut tanpa ritual berat, dan bagaimana menjadi tenang di tengah badai kota. Iki penting, amarga ora kabeh wong iso metu saka perang iki. Tapi wong sing ngerti bisa slamet lan menang. Menutup celah ilmu perisai batin Jawa. Cah ayu, Cah Bagus. Saiki kita mlebu tahap sing luwih penting. Ora mung ngerti, tapi nglakoni. Amarga ngerti tanpa laku, iku mung dadi beban pikiran. Perang energi halus ora bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kesadaran lan keteguhan batin. Dalam ajaran Jawa kuno, tersirat dalam berbagai suluk lan pitutur leluhur. Manusia sejati adalah manusia yang bisa nutup lawang-lawang energi ing awake dhewe. Ana pitutur, sing kebuka tanpa dijogo mesti kemasukan. Artine, yang terbuka tanpa penjagaan pasti akan dimasuki. Maknane, jiwa yang tidak dijaga akan mudah dipengaruhi energi luar. Apa maksudnya lawang energi? Iki bukan hal mistis berlebihan. Ini sederhana. Pikiranmu, perasaanmu, perhatianmu, semua itu adalah pintu masuk energi. Saiki coba perhatikan. Saat kamu terlalu sering scroll hal negatif, terlalu sering marah, terlalu sering mengeluh, sebenarnya kamu sedang membuka pintu lebar-lebar. Lan energi luar ora bakal permisi, dia langsung masuk. Maka dalam ilmu Jawa, langkah pertama bukan menyerang, tapi apa? Menutup celah. Carane sederhana tapi dalam. Siji, ngendaleni pikiran, mengendalikan pikiran. Ana pitutur, pikiran iku raja, yen ora dikendaleni bakal dadi penjajah. Artine, pikiran raja jika tidak dikendalikan akan menjadi penjajah. Maknane, jiwa yang liar akan menghancurkan dirimu sendiri. Secara ilmiah, pikiran memicu hormon. Hormon mempengaruhi emosi. Emosi mempengaruhi energi tubuh. Jadi, ngendaleni pikiran sama dengan menjaga energi.
Loro, ngrumat ati, merawat hati. Ati itu pusat rasa. Kalau hati penuh iri, dengki, amarah, maka kamu jadi magnet energi serupa. Ono pitutur, ati resik, urip dadi enteng. Artine, hati yang bersih membuat hidup ringan. Maknane, energi positif datang dari batin yang bersih. Telu, milih lingkungan. Memilih lingkungan, iki penting banget. Kue ora bisa kuat yen tiap hari dikelilingi energi rusak. Ono pitutur tegas, lingkungan iku guru tanpa swara. Artine, lingkungan adalah guru tanpa suara. Maknane, tanpa sadar, kamu akan jadi seperti sekitarmu. Cah ayu, cah bagus. Perisai terbaik bukan benda, bukan jimat, tapi apa? Kesadaran yang terus dijaga. Laku batin ilmu tanpa pamer. Saiki aku bakal mbuka satu hal penting. Laku batin sejati. Ora butuh pamer. Ora butuh diakui. Ora butuh dilihat orang. Dalam banyak ajaran Jawa, termasuk yang tersirat dalam suluk dan serat lomo, disebutkan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artine, sepi dari keinginan pribadi, ramai dalam tindakan. Maknane, bekerja tanpa ego, hidup tanpa pamer. Ini bukan sekedar filosofi, ini teknik energi. Kenapa? Karena ego itu membuka celah besar. Saat kamu ingin dipuji, ingin diakui, ingin lebih dari orang lain, maka kamu terikat pada energi luar. Lan saat terikat, kamu mudah dikendalikan. Secara ilmiah, ego memicu dopamin. Ketergantungan dopamin bikin kecanduan validasi. Ketergantungan karena kehilangan kendali diri. Dalam Jawa, ini disebut kacanduan rasa njaba. Artine, ketergantungan pada rasa luar. Maknane, hidupmu dikendalikan oleh faktor luar. Maka, laku batin sederhana. 1. Melakukan tanpa berharap balasan. Kecil saja. Bantu orang tanpa bilang siapa kamu. Berbuat baik tanpa diposting. Energi yang muncul lebih stabil. Nomor 2. Mengurangi reaksi berlebihan. Orang semua hal harus ditanggapi. Kadang, diam itu lebih kuat. Ono pitutur, menang tanpa ngasorake. Artine, kekuatan tidak butuh pembuktian. Nomor 3. Kembali ke diri sendiri. Minimal sehari sekali. Matikan semua gangguan. Rasakan napas. Rasakan tubuh. Iki ora mistik. Iki riset energi. Cahayu, cah bagus, wong sing kuat batine, ora gampang keseret arus. Dia tetap tenang, meski dunia di sekitarnya kacau. Menjadi tenang di tengah badai kota. Cahayu, cah bagus, saiki inti dari kabeh iki. Bukan lari dari kota, bukan pergi ke gunung, bukan menghindari dunia. Tapi tetap tenang di tengah badai. Dalam ajaran Jawa kuno, manusia sejati disebut wong kang mapan ing tengahing guncangan. Artine, orang yang tetap teguh di tengah guncangan. Maknane, keseimbangan sejati diuji di tengah kekacauan. Iki tingkat tertinggi. Bukan karena dunia jadi tenang, tapi karena dirimu yang jadi pusat ketenangan. Secara ilmiah, ini disebut emotional regulation, nervous system balance, mental resilience. Orang yang stabil secara batin tidak mudah terprovokasi, tidak mudah lelah secara emosional, tidak mudah terseret arus, dan yang paling penting,
tidak mudah dikendalikan. Cahayu, Cah Bagus, bayangkan iki, di tengah kota yang penuh kebisingan, tekanan, ambisi, kamu berjalan dengan napas tenang, pikiran jernih, hati ringan. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan paling langka. Anak pitutur penutup, sing kuat dudu sing banter, nanging sing tahan. Artine, yang kuat bukan yang cepat, tapi yang bertahan. Maknane, kekuatan sejati adalah kestabilan. Perang energi halus akan terus ada, tapi kamu tidak harus ikut berperang. Kamu bisa menjadi pusat ketenangan. Di batch terakhir, aku bakal nutup kabeh iki dengan satu pemahaman paling dalam. Kenapa perang iki sebenarnya terjadi? Apa tujuan tersembunyi di balik semua ini? Dan bagaimana manusia bisa naik tingkat dari sekedar bertahan menjadi sadar sepenuhnya. Iki puncak ilmu, sing ora kabeh wong siap nrimo. Tapi yen kowe wis tekan kene, aku yakin kowe wis siap. Kenapa perang iki terjadi? Cahayu, Cah Bagus. Saiki kita tekan puncak pemahaman. Pertanyaan paling dalam, kenapa perang energi iki terjadi? Apa ini sekedar efek samping zaman modern? Apa ini kebetulan? Atau memang bagian dari perjalanan manusia? Jawabane, iki bagian dari perjalanan kesadaran. Dalam kasanah Jawa kuno, tersirat dalam banyak serat dan suluk leluhur. Manungso hidup dalam siklus. Sangkan paraning dumadi. Artine, dari mana asal, kemana tujuan. Maknane, hidup adalah perjalanan kembali ke kesadaran sejati. Masalahe, di tengah perjalanan itu, manungso sering lupa asalnya, lupa dirinya, lupa makna hidup. Dan saat lupa, manungso mulai hidup hanya dari ego, nafsu, ketakutan. Energi-energi itu menjadi bahan bakar dari perang yang tidak terlihat. Ono pitutur, manungso yang kelangan rasa, uripe mung nuruti hawa. Artine, manusia yang kehilangan rasa hanya mengikuti nafsu. Maknane, tanpa kesadaran, hidup jadi liar dan tidak terarah. Jadi, perang energi ini bukan diciptakan oleh satu pihak, bukan dikendalikan oleh satu kekuatan, tapi diciptakan bersama oleh manusia itu sendiri. Setiap kemarahan, kebencian, keserakahan, ketakutan, itu seperti api kecil yang kalau dikumpulkan menjadi kebakaran besar. Dan kota besar adalah tempat di mana api itu berkumpul. Secara ilmiah, ini bisa dipahami sebagai collective behavior dynamics, mass emotional contagion, social stress accumulation. Artinya, ketika banyak manusia berada dalam tekanan, energi itu akan terakumulasi dan meledak. Cah Ayu, Cah Bagus, perang ini bukan musuhmu. Ini adalah cermin. Cermin dari kondisi manusia, kondisi kesadaran dunia, kondisi batin kolektif. Dan seperti cermin, dia hanya menunjukkan apa yang ada. Rahasia tersembunyi. Kamu bisa naik tingkat. Saiki aku bakal buka rahasia sing paling penting, sing jarang diomong. Perang energi ini bukan hanya ancaman, tapi juga kesempatan. Kesempatan apa?
naik tingkat kesadaran. Dalam ajaran Jawa ada konsep urip iku mung mampir ngombe. Artine hidup hanya singgah untuk minum. Maknane dunia ini tempat belajar, bukan tujuan akhir. Artinya semua kejadian di dunia termasuk kekacauan energi ini adalah ujian kesadaran. Cahayu, cah bagus, wong sing ora sadar akan terseret arus, ikut marah, ikut gelisah, ikut kehilangan arah. Tapi wong sing mulai sadar akan mengamati, mengendalikan diri, tidak ikut hanyut. Dan wong sing bener-bener sadar akan mengubah energi. Ono pitutur tingkat dalem. Wong kang wis ngerti rasa bisa ngowahi peteng dadi padang. Artine, orang yang memahami rasa bisa mengubah gelap menjadi terang. Maknane, kesadaran tinggi mampu mentransformasi energi negatif. Secara ilmiah, ini mirip dengan emotional intelligence tinggi, self-regulation tingkat lanjut, neural rewiring, otak bisa berubah sesuai kebiasaan. Artinya, kamu tidak hanya bertahan, tapi bisa mengubah medan energi di sekitarmu. Contoh sederhana, saat semua orang panik, kamu tetap tenang. Energi kamu akan menenangkan sekitar. Saat semua orang marah, kamu tetap sabar. Energi kamu akan meredam konflik. Ini bukan teori, ini nyata. Cahayu, cah bagus, kowe mungkin tidak sadar, tapi satu orang yang sadar bisa mempengaruhi banyak orang. Itulah kenapa dalam sejarah Jawa selalu ada tokoh-tokoh yang tenang di tengah keos, diam tapi berpengaruh, tidak terlihat tapi kuat. Mereka bukan pelarian, mereka adalah penjaga keseimbangan. Kembali ke diri sejati. Cahayu, cah bagus, saiki kabeh wis kebuka. Dari awal sampai akhir. Perang energi halus di kota-kota besar bukan sekedar fenomena, bukan sekedar mistik, tapi realitas sing terjadi setiap hari. Lan di tengah semua itu, kamu punya pilihan. Pilihan pertama, tidak sadar, ikut arus, ikut marah, ikut gelisah, ikut kehilangan arah. Atau pilihan kedua, mulai sadar, mulai mengamati, mulai mengendalikan diri, lan pelan-pelan menjadi tenang, stabil, kuat. Ono pitutur terakhir, sing sederhana tapi dalam banget. Ngertiyo awakmu, ngerti jagat. Artine, mengenal dirimu, maka kamu mengenal dunia. Maknane, semua jawaban sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Cahayu, cah bagus, ora usah golek jauh-jauh, ora usah bingung. Keseimbangan iku ora ono di luar, tapi di dalam dirimu. Saat kamu mengenal pikiranmu, mengelola emosimu, menjaga hatimu, kamu tidak lagi jadi korban, tapi menjadi pusat kendali. Lan saat kamu jadi pusat kendali, perang di luar tidak lagi mengguncangmu. Kamu tetap berdiri, tenang, dalam, sadar. Ono penutup suluk. Sopo sing bisa meneng ing tengahing rame bakal nemu padange urip.
Artine, siapa yang bisa diam di tengah keramaian akan menemukan terang hidup. Maknane, kedamaian sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Aku sabdo palon, mung ngelingke. Ora meksa, ora nggurui. Sing penting, kowe wis krungu. Lan yen kowe wis krungu, artine wektu sadar wis cedhak. Tetep eling, tetep waspada, tetep dadi awakmu sing sejati. Amarga ing tengah perang energi iki, sing slamet dudu sing paling kuat, tapi sing paling sadar. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.